Puji Tuhan, pagi ini kita akan sampaikan firman yang saya anggap mungkin dari seluruh kitab Daniel, pasal 7 merupakan pasal yang paling penting, saudara. Pasal yang paling luar biasa. Sebelumnya saya mau beritahukan kepada saudara tentang satu hal, yaitu gaya tulis orang Ibrani yang namanya kiatik, ya, yang diajarkan bahwa hal yang paling penting atau yang paling penting di dalam sebuah penulisan itu biasa kalau kita tulis mungkin yang paling penting kita taruhkan di akhir dari suatu karangan. Tetapi di dalam kitab atau di dalam literatur orang Ibrani yang penting justru ditaruhnya di tengah. Jadi dia seperti puncak, saudara. Pasal 7 itu seperti tingginya puncak yang paling tinggi, itu adalah sesuatu yang paling penting, saudara. Jadi pasal 7, minggu lalu kita bicarakan tentang 4 kerajaan atau 4 binatang buas yang menggambarkan kerajaan antikristus. Dan bagaimana pada akhirnya muncullah seorang raja, seorang pemimpin yang akan menganiayai umat Tuhan di akhir zaman. Tetapi jangan lupa juga, saudara, Tuhan mengetahui segala sesuatu, maka di akhir zaman juga akan muncul Tuhan Yesus kita yang akan menjadi raja dan menghakimi raja yang keturunannya dari ular yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Ya, jadi ini yang merupakan hal yang penting. Saya perlu tekankan pasal 7 adalah pasal yang paling penting, yang paling dahsyat. Seringkali kita fokus tentang kerajaan iblis, tetapi kita kurang begitu memperhatikan kerajaan Allah yang sebenarnya Tuhan mau tekankan. Kenapa Tuhan mau tekankan hal ini? Sebab setiap kali, saudara, seperti saya katakan di dalam setiap visi, bahwa raja kita Tuhan Yesus pada akhirnya akan mengalahkan antikristus, sang pemimpin yang jahat itu. Dia akan mengadili, menghakimi dia, saudara. Jadi setiap visi saudara akan melihat, ya, gambaran-gambaran di mana pada akhirnya Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan Tuhan Yesus sebagai raja, pemimpin di atas bumi ini, kita yang partisipasi, yang setia di dalam Tuhan, akan ikut memerintah bersama dia di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Oleh sebab itu, saudara, alangkah pentingnya ya kita mengerti semua ini. Pada saat kita mengerti rencana Tuhan bagi umatnya di akhir zaman, maka kita pun lebih siap menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Tujuan dari nubuatan tidak lain, saudara, bukan menakutkan, tetapi mempersiapkan. Saya ulangi, nubuatan akhir zaman yang kelihatannya mengerikan bukan menakutkan, melainkan mempersiapkan dan memberikan kita harapan yang luar biasa. Apa harapan itu? Harapan itu tidak lain, yaitu pada akhirnya Tuhan pasti menang. Tuhan kita Yesus pasti menang. Dan hari ini kita akan melihat satu hal yang amat menarik yang juga saya baru mengerti, saudara. Selama jadi umat Tuhan hampir 30 tahun, masih banyak rahasia yang luar biasa yang saya tidak pahami. Tetapi saya bersyukur dengan beberapa hamba Tuhan, dengan buku-buku yang saya baca. Salah satu adalah buku yang judulnya Son of Man dari Samuel Whitfield. Yang tiba-tiba dia pada saat berdoa puasa 21 hari untuk mengerti tentang kitab Daniel, dia mendapatkan suatu pewahyuan tentang nama Tuhan, yaitu anak manusia, saudara. Dan dia menjelaskan, saudara, kenapa Tuhan Yesus ya selalu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Ternyata, saudara, Tuhan Yesus mengutip
mengutip kitab Daniel pasal 7. Saya ulangi, Tuhan Yesus mengutip Daniel pasal 7. Nah, oleh sebab itu, Daniel pasal 7 ini saya mau sampaikan ya, hari ini satu sesi karena begitu pentingnya atas nama anak manusia. Mari kita terdahulu melihat di kitab Daniel pasal 7. Kita sama-sama baca. Bagi saudara yang juga mungkin baru kenal Tuhan, saudara mungkin kata, aduh saya begitu banyak yang saya belum mengerti. Nggak apa-apa, kita perlahan-lahan bahas firman ini. Tetapi ini merupakan firman yang penting saudara. Sebab jika kita lebih mengenal Tuhan Yesus lebih mendalam, maka iman kita pun akan lebih kuat. Maka iman kita pun akan lebih kokoh, saudara. Alangkah pentingnya untuk kita mengenal siapa Tuhan Yesus. Apa yang dia akan kerjakan bagi kita. Apa yang dikerjakan dia pada saat dia datang pertama kali. Dan janjinya dia akan datang kedua kalinya. Semua ini, saudara, sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Ya, rencana Allah apa yang akan dia kerjakan. Umatnya perlu mengenal dan mengetahui semua itu supaya kita siap selalu. Daniel pasal 7 kita lanjutkan ya. Setelah kita bahas minggu lalu 4 kerajaan antikristus dan kita melihat binatang buas yang keempat itu yang lebih tepat menggambarkan adalah kerajaan Islamic Khalifah yang akhirnya menjadi juga kerajaan Ottoman yang menaklukkan Romawi, kerajaan Romawi, ya, dan ibu kota Romawi yang sebelum jadi namakan Konstantinopel ditaklukkan, ya, dan menggantikan nama kota itu menjadi Istanbul yang sekarang merupakan kota di Turki ya saudara. Makanya kita juga melihat akhir-akhir ini ya ada satu gerakan di mana Turki akan mau mengembalikan kejayaan mereka di sejarah yaitu kerajaan Ottoman. Nah, inilah yang saya pribadi percaya sekali adalah suatu gerakan di mana Tuhan sudah nubuatkan mereka akan meneruskan atau revive, dihidupkan kembali ya kerajaan atau raja yang ke-6 atau yang ke-7 kita akan lihat nanti ya, yaitu revive empire ya, yang disebutkan nanti di kitab Wahyu saudara. Tapi sebelumnya mari kita melihat apa yang Daniel alami pada saat dia melihat. Dikatakan ayat 9, kita melihat dulu ayat 8-nya. Sementara aku memperhatikan, ya, pasal 7 ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Jadi tanduk itu menggambarkan kerajaan atau raja dari sebuah kerajaan. Dan tiba-tiba ada 10 tanduk, ya. Kita melihat tiba-tiba ada tanduk kecil, ada satu pemimpin yang muncul sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Pada saat dia muncul ada 3 kerajaannya yang ditaklukkan, yang sebelumnya itu adalah kerajaan yang mendukung, tetapi dia akhirnya pada saat dia bangkit dia menaklukkan. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong, yaitu menggambarkan seorang manusia keji yaitu antikristus. Dia mulai mengata-ngatakan hal-hal yang jahat ya, yang menghujat Tuhan kita. Tetapi tiba-tiba visinya Daniel berubah ya. Pada saat Daniel melihat ini, tiba-tiba Tuhan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ceritanya tuh berhenti. Matanya tuh difokuskan kepada tahta Allah, saudara. Ya, seperti saya katakan, kenapa visi ini berubah tiba-tiba? Kita lihat apa yang dia lihat. Ayat 9 dikatakan, sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan.
Tahta di mana? Di surga, saudara. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya adalah Allah, saudara. Ya, Ancient of Days. Yang kita dulu nyanyi lagukan Ron Kenoly, Ancient of Days adalah Allah sebenarnya. Allah Bapa yang duduk di tahta. Kemudian dia melihat ada tahta-tahta juga yang duduk. Berarti di surga itu ada sebuah council, ada sebuah perkumpulan pemimpin juga yang Tuhan berikan, dan mereka pun duduk. Kemudian pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Itu menggambarkan Allah Bapa yang di surga. Itu hanya bisa tulisan penggambaran seperti itu hanya dimaksud kepada Bapa di surga, saudara. Dan dikatakan kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar, saudara. Berarti ada sesuatu yang menurut saya ini pribadi adalah Allah sedang dalam kemuliaannya, saudara, itu api itu kencang sekali. Tentunya juga menggambarkan Allah yang akan menghakimi. Menghakimi siapa? Jelas menghakimi antikristus yang menyombongkan dirinya. Kemudian sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Bayangkan, saudara, di surga itu nggak sepi, saudara. Surga itu ramai banget, saudara. Banyak orang, beribu-ribu malaikat, ya. Selain umat-umat Tuhan, umat pilihannya juga malaikat-malaikat yang berjuta-juta, saudara, bermiliar-miliar. Dia dikatakan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Seperti, saudara, seorang judge, what you call judge? Seorang hakim, ya, saudara. Sebelum membuat satu keputusan apakah seseorang ini salah, melanggar hukum dan dijatuhkan hakim, dia harus baca dulu, ya. Baca dulu undang-undang. Demikian juga di surga, saudara, buku-buku itu dibuka semuanya. Dilihat berdasarkan peraturan hukum-hukum yang Tuhan sendiri tentukannya bagi kita semua. Dan aku terus melihat, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ini gambaran di mana apa yang terjadi pada saat kerajaan keempat itu muncul dan tanduk kecil itu muncul. Kemudian, ya, dia mengatakan hal yang sombong, dia menyombongkan diri, dia menganggap dia Allah, dia berdiri di bait Allah yang ketiga, dan tentunya dia mulai menganiaya umat Tuhan. Tetapi ada waktunya yang diberikan, kemudian tahta ini didirikan. Apa yang terjadi? Maka akan menghakimi antikristus ini. Lihat, dan dia dibunuh, binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Dicampakkan, setelah itu antikristus dicampakkan dan dimasukkan ke api neraka yang kekal. Yang lebih tepat adalah laut api ya. Di dalam firman Tuhan, lautan api. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Berarti kerajaan-kerajaan yang lain itu, misalnya Babel, Yunani, Medo Persia, setelah mereka ditaklukkan di dalam sejarah, mereka tuh masih tertinggal, masih hidup sementara waktu. Tetapi bagi kerajaan antikristus langsung dimusnahkan, tidak ada lagi sisanya, saudara. Itu artinya demikian. Nah, apa yang saya mau tekankan adalah ayat 13.
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi Daniel pada saat ini melihat satu hal yang amat penting, saudara. Saya mau perhatikan, saudara. Ini adalah ayat yang paling luar biasa di dalam seluruh kitab Daniel. Apa yang dia lihat? Dia lihat Allah Bapa di tahta ini, tiba-tiba ada seorang yang namanya anak manusia mempersembahkan dirinya di hadapan dia, di dalam kemuliaannya. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, lihat saudara, orang-orang dari segala bangsa berarti raja ini memiliki umat dari segala bangsa. Ya. Suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jelas sekali ini adalah kerajaan Allah yang Tuhan sudah nubuatkan dalam firman. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah dia sebut, atau Daniel sebut, dia adalah anak manusia. Nah, detail ini anak manusia, saya mau saudara perhatikan. Ini luar biasa, saudara, pewahyuannya. Di dalam kitab Daniel, mulai dari pasal 2 sampai pasal 7, itu ditulis dengan bahasa Arameik, saudara. Arameik. Ya. Yang lain, kitab Perjanjian Lama itu semua ditulis dengan bahasa Ibrani. Tetapi lucunya, di pasal 2 sampai pasal 7 itu ditulis dengan bahasa Arameik. Kata anak manusia ini adalah dipakai dengan nama Bar Enasha. Bar Enasha. Bar Enasha itu dari kata bahasa Arameik. Itu hanya berarti anak manusia dengan pakai kata bahasa Arameik itu hanya dipakai sekali saja di dalam seluruh Perjanjian Lama. Sekali saja. Apa bedanya anak manusia dengan anak manusia yang diterjemahkan di Alkitab lain? Bedanya yang lain, yang namanya anak manusia dipakai dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah Ben Adam, berarti anak manusia, anak Adam, saudara. Anak manusia yang saudara tadi kita baca di pasal 7 adalah anak manusia yang ilahi. Ilahi, saya mau tekankan, adalah anak manusia yang ilahi. Satu-satunya dipakai di dalam Perjanjian Lama di kitab Daniel pasal 7. Yang lain yang namanya Yehezkiel dipanggil anak manusia, dan juga yang lain-lain dipanggil nama anak manusia, itu semua pakai bahasa Ibrani. Ben Adam adalah manusia biasa, saudara. Tetapi anak manusia yang Daniel lihat di pasal 7 bukan manusia biasa, melainkan manusia ilahi. Saya harus tekankan, ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita kembali apa yang Tuhan katakan. Nah, disinilah yang menjadi satu hal yang menarik. Di dalam Injil, nah, kita melihat satu hal yang sangat-sangat menarik dan mungkin saudara juga tidak perhatikan. Tuhan Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia. Lebih dari nama lain, tetapi Tuhan selalu menyebut dirinya anak manusia. Ya, mari kita lihat
Saya kasih jelaskan anak manusia. Di dalam seluruh 4 Injil, ya, Tuhan Yesus menyebut dirinya sendiri anak manusia itu sebanyak 78 kali, saudara. Sedangkan dia sebutkan dirinya sebagai Kristus hanya 11 kali. Anak Allah dia sebutkan dirinya sebagai anak Allah 5 kali. Anak Daud cuma 1 kali. Kadang kita bingung ya saudara. Apa kelebihannya sebagai anak manusia? Bukankah itu sangat normal? Dia memang lahir dari manusia, anak manusia, tetapi kenapa dia selalu sebutkan dirinya anak manusia? Tetapi lucunya saudara, setiap kali dia sebutkan dirinya anak manusia, maka orang Farisi, orang Yahudi itu sangatlah marah dan mengatakan dia menghujat Allah. Inilah saudara, kenapa anak manusia titel ini merupakan titel atau nama yang amat penting. Karena Tuhan Yesus menunjukkan diri dia seperti yang Daniel lihat di pasal 7. Dia adalah manusia ilahi, saudara. Manusia ilahi yang dikatakan saudara dalam Yesus, Yesus menyebutkan akulah anak manusia sebenarnya yang dikatakan akulah anak manusia yang Daniel sebut, yang Daniel lihat di pasal 7 itu saudara. Makanya semua orang itu marah saudara. Sekarang kita mengerti. Setiap kali anak manusia Tuhan kata akulah anak manusia, maka setiap orang pada marah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah anak manusia yang Daniel lihat dalam visi pasal 7 yang menerima kuasa otoritas untuk memimpin dan menghakimi di akhir zaman. Sudah katakan kenapa enggak anak Allah ya? Sebab saya mau kasih tahu saudara, di zaman Romawi itu banyak juga kaisar-kaisar, pemimpin-pemimpin yang menyebutkan dirinya anak Allah. Anak Allah itu justru adalah nama yang sangat sederhana, tidak ada mengandung, tidak berarti dia itu ilahi. Dengar saudara. Sebaliknya, anak manusia itulah yang ilahi saudara. Anak manusia itulah nama yang hanya dipakai di kitab Daniel pasal 7 yang menggambarkan anak manusia ini adalah ilahi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu kenapa Tuhan Yesus tidak menyebut namanya Mesias juga, saudara? Karena Mesias adalah seorang pemimpin yang akan membebaskan umatnya dari tawanan. Tetapi kita tahu, pada saat Tuhan Yesus datang pertama kali, dia tidak membebaskan umat Israel dari cengkraman kerajaan Romawi. Makanya mereka sangat kecewa, saudara. Mereka kecewa pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Karena yang mereka harapkan pada saat itu adalah Mesias yang sanggup membebaskan mereka dari kekuasaan Roma, kerajaan Romawi. Tetapi Tuhan Yesus datang pertama kali bukanlah sebagai Mesias, tetapi sebagai anak manusia, sebagai anak ilahi. Nah, makanya ada beberapa hal saya mau sampaikan. Ya. Yang pertama, mari kita melihat, saudara. Pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia, kita akan melihat reaksi dari orang-orang.
Setiap kali nama anak manusia ini disebut, maka kita akan melihat reaksi dari orang-orang sekitarnya. Mereka menjadi marah, saudara. Mari pertama kita akan melihat di Matius pasal 26. Matius pasal 26. Ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya. Ya, Matius 26 ayat 62. Pada saat Tuhan Yesus ya berhadapan dengan imam besar, kemudian dia katakan, tidaklah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau. Jadi Tuhan Yesus dituduh dengan bukan-bukan, dan kemudian Tuhan Yesus tetap diam. Tuhan Yesus tidak menjawab. Dan kemudian apa dikatakan? Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah itu, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan akan, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Lihat kan, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saudara ingat tadi kita bacakan di Daniel 7 bahwa anak manusia ada di awan-awan bersama Bapa di surga. Dia menceritakan, itulah aku, akulah anak manusia yang Daniel sebutkan. Saudara, imam-imam besar ini mereka mengerti maksud dari apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa dialah anak orang ilahi, manusia ilahi yang Tuhan katakannya akan menjadi Mesias. Tetapi pada kedatangan pertama kali, Tuhan Yesus bukan datang sebagai Mesias, tetapi sebagai anak manusia. Identitasnya yang Tuhan Yesus mau selalu menyatakan, tetapi selalu tidak bisa diterima oleh para umatnya sendiri. Dan apa yang dikatakan? Maka lihat ayat 65. Maka imam besar itu menggoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Ya kan? Tuhan Yesus nggak menyebutkan dirinya anak Allah. Dia menyebutkan dirinya anak manusia. Tetapi imam besar katakan, tuh lihat tuh, dia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Karena firman Allah, hal yang menghujat Allah itu adalah hal yang sangat besar dosanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghujat Allah. Itulah sebenarnya identitas dia, saudara. Dia adalah Allah, saudara. Dia adalah anak manusia yang Daniel lihat, saudara. Daniel 7 itu adalah Injil. Dasar dari Injil. Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari nubuatan kitab Daniel, khususnya pasal 7. Oleh sebab itu kenapa saya katakan Daniel pasal 7 merupakan pasal yang amat penting. Jangan kita terlalu terfokus dengan binatang buas, kerajaan antikristus, tapi biarlah kita melihat identitas Yesus di kitab Daniel. Luar biasa ya saudara. Saya kasih contoh lagi berapa hal. Stefanus atau Stefan di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul nanti saudara akan baca, ya, merenungkan firman-firman ini supaya iman saudara lebih kuat lagi. Saudara, apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, ya,
adalah adalah hal-hal yang penting sekali yang digenapi di dalam perjanjian baru, khususnya identitas anak manusia. Ya. Minggu lalu kita juga bicarakan, kalau saudara ingat, tentang janji Tuhan kepada Adam dan Hawa. Penginjilan yang pertama, yang prototipe, yang pertama, bahwa harapan manusia adalah nanti dari keturunan, satu keturunan dari satu orang, yaitu keturunan Hawa satu orang, yang akan meremukkan kepala dari keturunan ular itu. Dan Tuhan Yesus adalah penggenapannya. Dan kemudian kita juga melihat di Daniel, ya makin berkembang nubuatan ini, kita melihat di Daniel, dia bukan saja adalah seorang keturunan Hawa, tetapi dia juga adalah seorang raja. Pasal 7 minggu lalu kita melihat raja yang akan datang kembali, yang untuk membebaskan umatnya di akhir zaman. Dan sekarang kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, ya, setelah pada saat itu Stefanus bersaksi kepada umat Israel dengan berani, mengatakan, ya, Kristus Yesus sebagai juru selamat. Kemudian kita melihat di ayat 55, kita baca di 54 pasal 7 Kisah Para Rasul. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya, sangat tertusuk hati mereka. Tertusuk tapi masih belum sampai mau membunuh, saudara, ya. Stefanus tegur mereka keras hati, mereka selalu menganiaya kebenaran, mereka tidak pernah mau taat kepada Tuhan, selalu berontak, selalu membunuh nabi-nabinya. Mereka marah sekali kepada Stefanus mengatakan hal yang seperti itu. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, saudara. Apakah saudara pada saat marah-marah gigi bisa gertak? Berarti saudara seperti orang Farisi. Jangan ya saudara, jangan marah sampai gigi gertak. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, luar biasa. Nah, lihat saudara apa itu Stefanus katakan. Menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, ya kan, kemuliaan Allah berarti Allah ada di awan-awan, saudara. Setiap kali digambarkan Allah itu pasti awan-awan, berada di awan-awan. Berarti dalam kemuliaannya yang luar biasa. Kemudian apa dikatakan? Lalu melihat dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lihat kan? Stefanus juga menyebut Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Lalu apa yang terjadi? Pada saat Stefanus menyatakan Yesus sebagai anak manusia, sekali lagi semua orang Yahudi di sana mengerti apa yang dia maksud. Yang dia maksud tidak lain, Tuhan Yesus adalah dia yang disebut oleh Daniel pasal 7. Dia adalah anak manusia yang Daniel lihat di dalam penglihatannya di pasal 7. Kemudian apa yang terjadi? Lihat sekali lagi, saudara. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Saking marahnya, saudara. Mereka tidak bisa terima kalau Tuhan Yesus adalah anak manusia, manusia ilahi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus disalib itu, mana mungkin anak manusia disalibkan, mana mungkin anak manusia bisa dikalahkan, saudara. Ini adalah pikiran manusia pada saat itu. Mereka membayangkan Mesias atau anak manusia adalah di dalam kemuliaan, tetapi Tuhan Yesus tidak datang
menjadi Mesias pada pertama kalinya. Mereka mengabaikan nubuatan-nubuatan seperti Yesaya 53 ya tentang Tuhan Yesus yang akan menderita, saudara. Nanti kita akan bicarakan kenapa Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib. Luar biasa, nanti kita akan bicarakan. Tapi yang saya mau katakan, lihat apa yang terjadi. Maka ya pada saat mereka dengar bahwa Stefanus sebut Yesus sebagai anak manusia yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, mereka sampai nggak tahan tuh, telinganya ditutup, lihat tuh, menutup telinga, serentak kemudian mereka menyerbu dia. Kita lihat pada sebelumnya hanya marah-marah tertusuk hati, tetapi pada saat tuh Stefanus katakan dia anak manusia, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Menyeret dia keluar kota, bukan melempari tubuhnya, tetapi melempar batu di atas dia. Ya saudara ya, ini penerjemahan kurang tepat. Stefanus menjadi umat Tuhan Yesus yang pertama mati syahid, yang pertama. Sedang kata mereka melemparinya, ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut berseru dia dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkata itu meninggallah ia. Makanya kita tahu saudara, di gereja mula-mula ya, mereka tidak ada perjanjian baru. Yang Paulus sampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan, lewat pewahyuan Tuhan berikan, itu berdasarkan kitab perjanjian lama. Janganlah kita katakan perjanjian lama tidak penting. Perjanjian lama adalah dasar dari iman kita, saudara. Makanya saudara tahu di gereja kita selalu menekankan untuk baca firman seluruhnya, tidak membagikan perjanjian lama, perjanjian baru, kecuali dalam hal dalam penebusannya. Perjanjian baru tidak perlu lagi menyembelih binatang untuk diterima oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menggenapi semua itu. Kemudian ada beberapa hal ya, saudara, saya kasih lagi Matius pasal 12 ayat 8. Saudara bisa lihat banyak ya hal yang terjadi pada hari Sabat. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, dan tentunya orang Farisi merasa Tuhan Yesus melanggar 10 perintah. Nampaknya Tuhan Yesus katakan, ayat 7 kita baca dahulu, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Hari Sabat itu diberikan perintah itu oleh Allah Bapa, dan Tuhan Yesus katakannya, itu yang aku berikan kepadamu. Kenapa aku harus melanggar perintahku sendiri? Karena aku adalah Tuhan dari hari Sabat, Tuhan Sabat, saudara. Sekali lagi Tuhan menyatakan dirinya bukan anak Allah, tetapi anak manusia. Dan berkali-kali Tuhan sebut dirinya anak manusia. Misalnya, dia katakan, tidakkah engkau tahu bahwa anak manusia dapat mengampuni dosa di bumi ini? Dan semua orang Yahudi juga tahu, yang sanggup mengampuni dosa hanya Tuhan Allah. Kemudian tiba-tiba anak manusia, Tuhan Yesus katakan, anak manusia, akulah Allah, akulah Tuhan, akulah Allah yang kau sembah, yang mengampuni anak manusia, dosa-dosa orang. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang
yang tanpa dibicarakan sebelumnya atau tanpa ada nubuatan sebelumnya. Sebenarnya Tuhan tuh udah siapkan umat Israel buat nanti akan muncul seorang anak manusia, ya. Ya, tentunya yang paling penting adalah melalui mimpi atau penglihatan Daniel. Ya, munculnya seorang anak manusia datang ke hadapan Allah, menerima otoritas untuk menghakimi. Ini adalah pewahyuan, saudara, Trinitas. Oknum yang kedua dari Bapa. Ya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kristen tidak menyembah tiga Allah. Kristen menyembah satu Allah. Satu. Ya. Tapi memiliki tiga oknum. Satu Allah, tiga oknum. Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau tiga pribadi. Jadi saya manusia, tapi saya juga ayah, saya juga pelayan Tuhan, saya juga suami. Ya. Itu adalah tiga tanggung jawab atau peranan yang saya pegang di hidup ini. Tapi satu, demikian juga Allah. Dia satu, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus satu. Tiga peranan, tiga oknum sudah. Nah, oknum yang kedua ini Allah sudah nyatakan kepada Daniel. Dia adalah anak manusia yang nanti akan datang menghakimi seluruh bumi dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Lalu kita lanjut, saudara. Jadi ini adalah merupakan hal yang amat penting. Sekali lagi, fokus kita selain belajar tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, kita tahu ya kejahatan akan bertambah-tambah, kesulitan, penderitaan akan terjadi, saudara. Saya pribadi itu tidak akan lama lagi. Ya, COVID ini adalah salah satu yang terjadi yang menyiapkan ya kedatangan sang antikristus atau akhir zaman. Ya, semua ini kita melihat ya COVID yang terjadi ini, saudara, dengan wabah ini saja seluruh dunia boleh dikatakan berhenti berjalan. Ekonomi menjadi parah, banyak orang menderita kelaparan. Ya, semua ini adalah tanda-tanda, saudara, yang nyata. Oleh sebab itu, nasihat saya supaya kita lebih banyak berdoa, lebih mendalami firman Tuhan, lebih serius, ya, selalu mengampuni, hidup dalam damai sejahtera. Karena peperangan ini makin hari makin berat, tetapi kemenangan sudah Tuhan jamin. Kalau Tuhan ada di dalam kita, siapa dapat melawan kita? Kita adalah anaknya. Allah memelihara umat Israel di zamannya Musa. Allah juga akan memelihara kita di zaman ini. Mari kita akan akhiri di Daniel pasal 7. Ya, kita akan selesaikan dan kemudian kita mulai pasal 8 nantinya. Ya. Saya sekali lagi kasih melihat anak manusia yang Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia 78 kali. Berarti inilah identitas yang Tuhan Yesus mau kita mengenal, khususnya bagi umat orang Yahudi, orang Israel. Dia adalah yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Tapi sayangnya pada saat dia muncul, justru umat pilihannya menolak dia. Yohanes 1 mengatakan, dia datang kepada umatnya, tetapi umatnya tidak menerima dia.
Saudara, kita bisa ke gereja, kita bisa mengenal firman, tetapi kalau kita tidak ada pewahyuan, berarti tidak ada pergaulan pribadi dengan Tuhan. Mungkin banyak hal kita justru miss ya, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ayat 15. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu ku dekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahannya. Seperti yang kita bacakan ya di ayat 13. Dan mereka akan memegang pemerintah itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Saudara, bukan Tuhan Yesus saja yang akan memerintah, tetapi dikatakan di sini, kita yang setia. Sampai pada akhirnya, kita akan memerintah bersama-sama Kristus. Bukan untuk 5 tahun atau 10 tahun seperti presiden, saudara. Ada jangka waktunya terbatas. Ini selama-lamanya, bayangkan saudara, waduh, posisinya tuh nggak ada jangka waktu 5 tahun, 10 tahun. Presiden Amerika aja paling 4 tahun, 2 kali juga 8 tahun. Paling lama kalau nggak salah 20 tahun ya kalau nggak salah saya dalam sejarahnya. Presiden Amerika 4 atau 5 kali lah. Tapi ini kita akan memerintah dengan Tuhan Yesus lama-lamanya. Nah, di sini dikatakan mereka, saudara, akan memegang pemerintahan. Bukan Tuhan Yesus saja, tetapi orang-orang kudusnya akan memerintah bersama-samanya. Ayat 19. Nah, saudara, seperti saya katakan, sekalipun ayat 19 itu akhir dari pasal 7, tapi bukan hal yang terpenting di dalam literatur atau gaya tulis orang Ibrani. Yang paling penting adalah tadi di tengah-tengah. Jadi di pasal 7 itu di tengah-tengah menceritakan tentang anak manusia. Itulah adalah hal yang paling penting di dalam seluruh pasal ini. Ayat 19. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang 4 itu yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya. Dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berarti tanduk yang kecil itu, saudara, berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Saudara perhatikan, Daniel sudah lihat di akhir zaman ini yang dikatakan tanduk itu akan melawan orang-orang kudus, yaitu selain umat Israel, saya katakan adalah gereja umat Tuhan, umat Kristen. Kita dikalahkan bukan berarti kita kalah dalam peperangan, tapi berarti dikalahkan itu berarti terjadi banyak pembunuhan, mati syahid, saudara. Terjadi banyak yang mati syahid. Itu artinya ya, mengalahkan bukan berarti kerajaan Tuhan dikalahkan. Sebab nanti kita akan lihat di kitab Wahyu bahwa kita menang dengan darah anak domba, dengan kesaksian, dan tidak ya berarti merelakan diri kita dan memberikan nyawa kita untuk dalam peperangan. Kita menang. Jadi dalam hal ini mengalahkan mereka berarti Allah memberikan dia otoritas untuk menganiaya, membunuh umat Tuhan untuk sekejap waktu saja.
Lalu apa dikatakan? Sampai, yang tadi kita lihat kan, sampai yang lanjut usianya itu datang. Lihat kan saudara, anak Allah, kemudian yang kita lihat tadi sebelumnya ada lanjut usia adalah Allah Bapa, tetapi sekarang dikatakan lanjut usia datang. Berarti apa? Berarti lanjut usia itu juga Tuhan Yesus, juga anak manusia. Lihat kan saudara, itu Alkitab kadang-kadang nggak jelas. Tetapi sebenarnya jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu juga adalah lanjut usia, the Ancient of Days. Dia sendiri datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Lihat kan saudara, anak manusia adalah lanjut usia. Lanjut usia adalah Allah yang kekal. Demikian juga Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Logika. Ayat 23. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Nah, lihat kan? Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. 10 memberikan kuasa kepada dia, antikristus, tetapi nggak lama kemudian antikristus itu berkhianat. 3 raja yang mendukung dia itu malahan ditaklukkan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Sudah salah satu yang hukum yang berbeda tentunya adalah hukum syariah, ya saudara. Dan juga adalah, dan mereka akan waktu dan hukum. Nah, tanggal mereka pun berbeda. Ya sudah, sekali lagi saya mengatakan, tidak ada maksud untuk menghormati umat Muslim ya yang kami kasihi saudara. Ini hanya menyatakan suatu kebenaran. Kita tahu semua yang jahat terjadi adalah ada setan di belakang semua itu. Ya. Jadi yang saya mau tekankan adalah setan sendiri yang melakukan hal yang jahat. Kita tahu banyak umat Muslim yang mengasihi, yang cinta damai, saudara, yang luar biasa, saudara. Jadi mohon jangan sampai disalah mengerti dalam pengajaran firman ini. Tidak ada maksud untuk menjelekkan sebuah agama. Tidak ada maksud. Ini adalah suatu pelajaran yang kita perlu sampaikan. Dan tugas kita adalah mengasihi, tugas kita adalah terus mendoakan dan menginjili. Amin, saudara. Tetapi yang saya mau katakan inilah yang membeda. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Berarti kepemimpinan antikristus hanya diberikan 3,5 tahun. 1 masa itu 1 tahun, kemudian 2 masa itu 2 tahun, setengah masa setengah tahun, jadi 3,5 tahun, saudara. Ya, jadi itu pun, saudara, saya mau saudara perhatikan, itu pun Tuhan berikan, saudara, kepada dia. Kalau Tuhan tidak berikan, dia tidak bisa berkuasa. Jadi apa yang saya mau maksud katakan adalah tetap Tuhan yang berdaulat dalam segala hal. Mungkin saudara katakan, kok Tuhan izinkan? Ya, ada maksud Tuhan, saudara. Salah satu maksudnya adalah supaya umatnya itu dimurnikan di dalam api penganiayaan ini untuk disiapkan umatnya sebagai mempelai yang akan dijemput Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah lewat api, ya, api penganiayaan, api pengudusan, maka mempelai Kristus barulah siap untuk diangkat. Kadang kita pikir kita udah siap kok. Sebenarnya kita masih jauh belum siap, saudara. Kita tidak tahu motif hati kita sampai setelah kita lewat semua yang akan terjadi di atas tubuh Kristus, maka terjadilah orang pilihannya yang teguh, yang tidak menyangkal Tuhan, yang beriman, yang rela memberikan segalanya bagi Tuhan. Itulah yang Tuhan akan angkat di akhir zaman.
terjadilah pengangkatan, rapture di akhir zaman. Setelah lewat segala penganiayaan. Saudara selalu harus ingat, kalau Tuhan Yesus harus lewat penganiayaan atas kayu salib, sebelum dia bisa menjadi raja, namun kita yang memerintah bersama dia, juga akan mengalami hal yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang sangat penting, yang kita harus sadar dan pahami. Ini adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh itu tidak heran kenapa semua rasul Tuhan Yesus, 12 rasul itu, ya, semuanya dianiayai. Hanya terkecuali mungkin Yohanes, semuanya mati syahid, saudara. Karena 12 rasul itu adalah 12 yang akan memerintah yang paling dekat, jenderal yang paling dekat bersama Tuhan Yesus nantinya. Nah, saudara, ini adalah pola, ya. Dan itu makanya saudara, sesuai dengan pelajaran-pelajaran kita tahu bahwa hal yang wajar. Kalau kita ada pengikut Tuhan, kita mau memerintah bersama Tuhan, maka kita akan lewati hal-hal yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Lihat saudara, kemudian lalu ayat 20, majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ya kan, waktunya tiba, Tuhan cabut, kemudian Tuhan hakimi Raja Antikristus itu sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan menjadi mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Saudara, kita dapat melihat, ya, sudah pada akhirnya, kalau saudara mau jadi politikus, nggak sempat jadi di bumi ini, abdi kepada Tuhan, nanti saudara akan menjadi menteri-menteri di kerajaan surga. Saudara, ya, mungkin pegang keuangan, transportasi, saya nggak tahu lah apa yang saudara suka. Tetapi setialah dan bersyukurlah saudara atas firman nubuatan yang Tuhan ajarkan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa akan menjadi berkat bagi saudara, dan saya mau doakan saudara-saudara. Ini doanya sangat penting. Berkat ini sangat penting. Percayalah pada saat saya sebutkan firman-firman ini, ada kuasa di dalam firman Tuhan. Amin saudara. Terimalah berkat ini. Ini adalah hal yang lebih penting dari segalanya. Uang belum tentu bisa, kekayaan belum tentu bisa memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Tetapi hadirat Tuhan dan Tuhan Yesus, dia tinggal di dalam kita, sanggup memberikan kita damai sejahtera, sukacita sepanjang minggu. Amin saudara. Amin, haleluya. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dari segala wabah, dari segala malapetaka. Tuhan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa Surgawi. Siapa yang engkau berkati dalam ayat ini tidak dapat dibeli di bumi ini. Seberapa kaya pun dalam keuangan, hanya engkau yang dapat memberikan. Dan engkau tidak dapat dibeli dengan uang. Tapi hanya lewat pengabdian kepadamu, Tuhan, semua yang tidak ternilai ini, harganya, nilainya diberikan kepada kami dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, berkatilah umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah usaha pekerjaan Tuhan, biarlah keuangan terus mengalir, makanan terus mengalir kepada umatmu yang setia dan mengabdi. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. God bless you. From Gereja Guiding Light.